Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai di acara keluarga atau lagi ngopi di kafe, terus melihat ada satu anak yang, aduh gimana ya bilangnya, kayaknya dia nggak punya tombol off, lari sana-sini, manjat kursi, teriak, atau pas disuruh duduk diam, tangannya usil banget pegang ini itu. Aku tahu tipe yang kamu maksud. Tipe yang sering banget dapat label anak nakal atau kurang dididik sama orang-orang yang melihat sekilas ya. Tepat banget, dan jujur aja, kadang kita sebagai orang luar mikir, ini orang tuanya kemana sih? Tapi belakangan aku jadi mikir lebih dalam, jangan-jangan ini bukan soal nakal atau manja, jangan-jangan ada sesuatu di balik perilaku itu, kayak ADHD misalnya. Tapi, seberapa banyak sih dari kita yang benar-benar paham apa itu ADHD? Itu pertanyaan yang bagus banget buat pembuka. Karena faktanya, stigma anak nakal itu jahat banget loh buat anak-anak yang sebenarnya berjuang dengan fungsi otak mereka sendiri. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu sering disalahartikan. Orang pikir itu cuma soal anak yang nggak bisa diam. Padahal itu jauh lebih kompleks. Ini soal regulasi diri, bukan sekadar perilaku. Nah, ini menarik. Kamu bilang regulasi diri. Berarti bukan karena mereka nggak mau diam, tapi mereka nggak bisa. Atau gimana tuh logikanya? Bayangkan begini, punya mobil sport Ferrari, mesinnya canggih, kencang banget, tenaganya luar biasa. Tapi remnya rem sepeda. Wah, bahaya banget dong. Nabrak terus pasti. Persis, otak anak dengan ADHD itu seringkali bekerja sangat cepat, penuh ide, penuh energi, itu mesin Ferrarinya. Tapi bagian otak yang bertugas untuk mengerem, untuk bilang tunggu dulu, jangan sekarang, atau fokus ke sini dulu, yaitu fungsi eksekutif di otak depan, itu ibarat rem sepeda. Jadi mereka punya niat untuk duduk tenang, tapi impuls di otaknya ngegas terus tanpa rem yang pakem. Metafora yang ngena banget sih itu. Jadi kasihan juga ya kalau kita marahin mereka karena nggak ngerem, padahal remnya emang blong. Tapi gejalanya apa cuman lari-lari doang. Soalnya ada juga kan anak yang diem banget, tapi pas diajak ngomong kayak lagi di planet lain. Itu ADHD juga. 100 buat kamu. Itu miskonsepsi terbesar kedua. ADHD itu nggak melulu hiperaktif secara fisik. Ada tipe yang inatentif, atau yang dulu sering disebut ADD. Anak-anak ini mungkin duduk manis di kelas, nggak bikin onar, tapi pikirannya sedang melayang kemana-mana. Guru lagi jelasin matematika, di kepala dia lagi muter film kartun, atau mikirin kenapa semut jalannya baris. Jadi mereka sering dibilang pemalas atau pemimpi ya. Betul. Dan ini seringnya lolos dari deteksi. Kalau anak yang lari-lari kan kelihatan mengganggu kelas. Jadi cepat dirujuk ke psikolog. Tapi anak yang tipe melamun ini seringnya cuma dianggap lambat atau nggak niat sekolah. Padahal mereka juga berjuang keras loh buat nangkep satu kalimat aja dari gurunya tanpa terdistraksi suara kipas angin atau warna baju temannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang tua pusing. Kalau memang anak kita didiagnosis ADHD, entah itu yang hiperaktif atau yang melamun, penanganannya gimana? Maksudku, apakah harus langsung obat atau ada cara lain? Soalnya kata obat, buat anak kecil itu kan serem ya buat sebagian orang tua. Wajar banget kalau orang tua takut. Tapi kita harus lihat penanganan ADHD itu kayak kaki meja. Nggak bisa cuma satu kaki, harus kombinasi. Obat itu salah satu opsi medis untuk membantu menyeimbangkan kimia otak, neurotransmitter kayak dopamin, supaya rem tadi bisa berfungsi lebih baik. Tapi, obat bukan satu-satunya jalan dan bukan penyembuh ajaib. Jadi apa kaki meja yang lainnya? Terapi perilaku dan pola asuh, ini kuncinya. Orang tua harus jadi rem eksternal buat anak-anak ini sampai rem internal mereka tumbuh lebih kuat. Rem externalitis itu maksudnya kita yang neriakin, jangan terus-terusan, capek dong. Hahaha. Bukan neriakin, tapi menstrukturkan lingkungan. Anak ADHD itu butuh struktur yang jelas karena internal mereka chaos. Contoh simple, instruksi. Jangan bilang, "Nak, beresin kamar." Itu terlalu abstrak dan besar buat otak mereka. Mereka bakal masuk kamar, bingung mulai dari mana, akhirnya malah main Lego. Jadi harusnya gimana? Pecah instruksinya.
Nah, ambil baju kotor, taruh di keranjang. Selesai. Oke, sekarang ambil mainan yang warna merah. Masukin kotak. Satu persatu. Microtasking. Itu membantu mereka merasa sukses melakukan sesuatu, dan itu memicu dopamin. Dopamin, zat kimia rasa senang itu kan? Benar. Otak ADHD itu haus dopamin. Makanya mereka bisa fokus berjam-jam main game. Tapi ngerjain PR 5 menit aja kayak disiksa. Game itu ngasih reward instan, dopamin instan. PR, rewardnya nanti kalau udah lulus sekolah kejauhan. Hahaha. Masuk akal banget. Jadi sebagai orang tua, kita harus bikin tugas sehari-hari itu ada unsur game om-nya ya, atau ada reward kecilnya. Tepat sekali. Gamifikasi kehidupan sehari-hari. Pakai timer visual misalnya. Ayo kita lomba. Bisa nggak kamu pakai sepatu sebelum pasir di jam pasir ini habis? Itu bikin adrenalin naik dikit, fokus jadi tajam. Dan yang paling penting, kurangi kritik. Perbanyak pujian spesifik. Anak ADHD itu sering banget dengar kata, jangan, salah, diam. Bayangin betapa hancurnya harga diri mereka kalau tiap hari isinya koreksi melulu. Itu sedih sih dengernya. Mereka pasti ngerasa ada yang salah sama diri mereka ya. Banget. Ada istilah rejection sensitive dysphoria, RSD, yang sering dialami orang dengan ADHD. Mereka sensitif banget sama penolakan atau kritik. Jadi, penanganan emosional itu krusial. Kita perlu validasi perasaan mereka. Kalau mereka tantrum atau frustrasi, jangan langsung dimarahin. Pahami bahwa otak mereka lagi overwhelmed. Peluk dulu, tenangin, baru cari solusi. Jadi kuncinya adalah empati dan strategi ya, bukan cuma disiplin keras ala militer. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kondisi seumur hidup ya. Apakah masa depan anak ADHD itu suram atau mereka bisa sukses? Wah, kalau dibilang suram, kamu harus lihat daftar orang sukses dengan ADHD. Atlet olimpiade, pengusaha top dunia, artis, penemu. Otak ADHD itu kalau diarahkan dengan benar, adalah otak yang super kreatif. Mereka bisa berpikir out of the box, karena mereka memang nggak pernah ada di dalam box itu sejak awal. Hahaha, bener juga. Mereka nggak kenal kotak ya. Mereka punya energi berlebih yang kalau disalurkan ke passion mereka, hasilnya bisa luar biasa. Mereka bisa hiperfokus pada hal yang mereka suka sampai jadi ahli. Tugas kita, orang tua dan lingkungan, adalah membantu mereka menemukan rem mereka dan menemukan passion mereka. Bukan mematikan mesin Ferrari-nya. Membantu mengendalikan setir dan rem, tapi membiarkan mesinnya tetap gahar. Suka banget filosofinya. Betul. Jadi kalau ada pendengar di sini yang anaknya atau mungkin dirinya sendiri merasa berjuang dengan gejala-gejala tadi, jangan ragu cari bantuan profesional. Diagnosis bukan label untuk membatasi, tapi peta untuk memahami cara kerja otak kalian. Setuju, jangan diagnosa sendiri lewat Google ya. Tetap ke psikolog atau psikiater anak. Karena setiap anak itu unik, penanganannya juga pasti beda-beda. Dan satu lagi, buat para orang tua, sabar kalian itu emas. Kalian adalah advokat terbaik buat anak-anak kalian. Kalau dunia luar nggak paham, pastikan rumah adalah tempat di mana mereka merasa dimengerti. Luar biasa. Obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata dari soal rem sepeda sampai strategi microtasking. Rasanya 10 menit ini padat banget isinya. Semoga bisa jadi pencerahan ya. Karena kadang yang dibutuhkan anak ADHD cuman satu orang dewasa yang percaya sama mereka. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang merasa episode ini bermanfaat atau mungkin punya teman dan saudara yang lagi struggle ngadepin anak yang super aktif atau justru super pemimpi, tolong banget episode ini dibagikan ke mereka. Iya, jangan lupa tekan tombol share. Siapa tahu satu klik dari kalian bisa menyelamatkan kewarasan seorang ibu atau ayah di luar sana. Dan tentu saja, kalau kalian suka dengan pembahasan mendalam tapi santai kayak gini, jangan lupa kasih like, tinggalkan komentar kalian di bawah. Mungkin kalian punya pengalaman pribadi soal ADHD. Kita pengen banget baca cerita kalian. Betul, diskusi di kolom komentar itu seringkali jadi tempat support group yang asik loh. Dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan topik-topik bedah otak dan perilaku manusia berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, berbeda itu bukan berarti rusak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.